Gerak seharian dalam tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk selalu belajar. Oke anak-anak, di sini bersama Bu Lulu ya. Hari ini kita belajar SBDP ya. Kalian bisa buka halaman 22 buku Bupena 2A. Jadi kalian persiapkan buku Bupena 2A halaman 22. Oke anak-anak, sudah siap ya? Di sini Ibu akan menjelaskan atau menerangkan bahwasanya ada gerakan keseharian dalam tari. Jadi di setiap hari kita itu bergerak itu bisa digunakan untuk gerakan tari. Nah, ada gerakan yang menggunakan kepala, ada yang gerakan menggunakan tangan, ada juga gerakan yang menggunakan kaki. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa diam kaku kayak gitu, enggak ya. Tapi kita juga dapat menggerakkan kepala kita, tangan kita, bahkan kaki kita. Contoh, kalau gerakan kepala itu ada gerakan kepala menengok ke kanan ya, menengok ke kanan, contohnya seperti ini, menengok ke kanan dan menengok ke kiri itu, atau menengok ke atas, menengok ke bawah, atau ada lagi gerakan kepala yakni adalah berputar. Jadi yang digerakkan itu hanya kepala saja, itu berarti salah satu gerakan bagian kepala ya, seperti itu. Lalu yang kedua, ternyata tangan itu juga bisa bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil, ketika kalian menulis yang digerakkan apa? Tangannya. Ketika gerakan bermain layangan. Nah, kalau kalian mungkin laki-laki sudah tahu ya, kalau bermain layangan itu yang digerakkan apa? Yang paling aktif itu tangannya. Sebenarnya tangan sama kaki, tapi yang paling aktif itu tangannya seperti ini ya. Ini adalah gerakan bermain layangan. Lalu gerakan memetik bunga. Kalau memetik bunga itu gimana? Ini ada contoh bunga ya. Lalu di sini kalian bisa memetiknya. Nah, kan tangan kalian bergerak. Nah, itu adalah juga salah satu contoh gerakan menggunakan tangan. Lalu gerakan untuk menyapu atau mengepel hampir sama kalau menyapu sama mengepel. Kalau menyapu sama mengepel itu seperti ini ya, kayak diayunkan, atau mungkin kayak kalau naik perahu diduyungkan seperti ini ya. Nah seperti itu. Atau lagi ketika kalian bersih-bersih rumah, bisa jadi gerakan tangannya apa? Mengelap kaca ya. Terus membersihkan dengan kemoceng, itu yang digerakkan apa? Tangannya. Nah itu adalah contoh dari gerakan tangan ya. Jadi gerakan yang menggunakan tangan. Lalu ada lagi yang ketiga, yaitu contoh gerakan menggunakan kaki. Kalau yang menggunakan kaki, yang digerakkan itu adalah kakinya. Nah contoh kecil setiap hari kalian bisa lakukan. Contohnya apa? Berjalan. Nah, kalian kan udah tahu setiap hari ketika kalian mau pergi kemana pasti kalian berjalan. Itu adalah contoh dari gerakan kaki. Kenapa Bu? Karena yang digerakkan itu adalah kakinya ya nak. Yang kedua, contoh gerakan untuk berlari. Kalau berlari itu sebenarnya sama seperti gerakan kaki, tetapi lebih cepat lagi ya, lebih cepat lagi, dan kamu pasti lebih bersemangat dan bertenaga untuk melakukan gerakan lari karena membutuhkan gerakan yang lebih cepat. Lalu gerakan melompat. Nah, pasti kalian udah tahu kan gerakan melompat itu seperti apa. Gerakan melompat itu juga yang digerakkan adalah kaki ya. Jadi bagian kaki. Atau mungkin kalau dalam bermain, gerakan kaki itu bisa dicontohkan ketika kalian bermain sepak bola. Itu pun juga
bisa termasuk contoh gerakan menggunakan kaki. Kenapa? Karena sepak bola itu yang diutamakan digerakkan itu adalah kakinya. Seperti itu. Itu adalah penjelasan gerakan seharian dalam tari. Lalu ternyata kalian bisa buka halaman 27. Oke anak-anak. Nah, di halaman 27 di situ ternyata ada beberapa contoh untuk gerakan alam dalam tarian. Kalau gerakan alam di situ ada contoh gerakan menirukan tiupan angin. Kalau tiupan angin seperti ini. Nah, seperti ini tuh contoh dari gerakan menirukan tiupan angin. Yang digerakkan apa? Tangannya sama badannya. Badannya itu melengkuk-melengkuk ya. Meliuk-liuk gitu ya. Lalu gerakan menirukan air mengalir. Nah, kalau air mengalir itu gimana? Ini. Nah, gitu. Ya. Jadi yang diliukkan itu tidak hanya tangannya, pundaknya, tapi badannya juga itu juga diliukkan seperti itu. Lalu gerakan menirukan ombak. Kalau gerakan menirukan ombak gini. Gitu. Kalau menirukan ombak biasanya anaknya banyak ya, teman-temannya banyak, itu bisa berkelompok. Jadi dia gerakannya sama seperti gerakan ombak. Nah, itu ya. Jadi itu adalah beberapa contoh dari gerakan dari alam dalam tarian. Itu ya anak-anak. Mungkin itu yang perlu Bu Lulu sampaikan hari ini SPDP-nya. Cukup singkat, padat dan jelas. Kalian insya Allah paham ya anak-anak. Nah, untuk tugas kalian hari ini SPDP, kalian bisa buka halaman 39. Di halaman 39 itu ada muatan SPDP KD 3.3, ada nomor 1 sampai nomor 4. Nah, kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 4 di buku tugas kalian. Kalian cukup mengerjakannya menggunakan jawaban saja. Jadi soalnya tidak perlu ditulis ya nak. Kalian cukup mengerjakan menggunakan jawaban saja. Mungkin itu dulu yang perlu Bu Lulu sampaikan materi dan tugasnya hari ini. Semoga kalian belajarnya pokoknya tetap semangat walaupun kita belajarnya lewat jarak jauh atau secara online seperti ini. Oke anak-anak, cukup sekian dari Bu Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.